dengan merek yang cukup terkenal mahal. Tapi ternyata tidak menggunakan produk tersebut si pasien ini. Ya, jadi stafnya itu menggunakan botolnya saja. Tapi isinya itu dari produk merek biasa. Gitu. Jadi hati-hati dugaannya melakukan penipuan ya terhadap konsumennya. Dan memang dugaannya klinik ini juga dilaporkan melakukan illegal access, ya, dan sudah naik sidik di Polda Metro Jaya. Ya, jadi jangan salah, sudah dilaporkan dan sudah naik sidik illegal access untuk Dr. G sebagai penanggung jawab di cabangnya salah satunya di Kemang, ya, diduga sudah melakukan dugaan tindak pidana. Illegal access ancamannya 12 tahun ya kalau nggak salah ya. Ancamannya 12 tahun, jadi memang klinik ini cukup complicated bermasalah. Jadi dia diduga mengambil pasien-pasien dari klinik lain. Jadi headhunter, dia mengambil para pekerja dari klinik-klinik yang sudah terkenal yang diiming-imingin gaji dengan gaji yang besar. Ya, jadi diiming-imingi gaji yang besar. Yang besar dan diambil-ambil itu pasien-pasien, oke? Cukup ya guys ya, barang bukti ada di tangan. Jadi untuk para haters doktif ya, ini sekarang buktinya doktif pegang sendiri. Jadi nggak perlu menggiring-giring opini, kok malah dibilang produknya doktif tidak ada izin edarnya. Apanya? Semua produknya doktif ada izin edarnya kok. Jadi penjualan nomor 1. Bahkan doktif mengucapkan terima kasih kepada Intan atau kepada semuanya yang haters doktif saat ini mempromosikan produk doktif, mengucapkan selamat, terima kasih sebanyak-banyak. Oke, berarti pasalnya dan ancamannya apa aja dok? Ada yang di sini? Pasalnya pasal fitnah dan pasal pencemaran nama baik. 433, 434. Ancamannya 3 tahun 9 bulan. Pada AS ya dok ya? Ya, jadi di situ dia mengatakan bahwa dokter itu pembohong, pembuli, apalagi Melakukan dengan uang haram. ya, jadi mencari dengan uang haram. Nah, itu silakan Anda buktikan. Karena selama ini berarti merasa mencari dengan uang halal ya. Jadi silakan Anda buktikan. Anda yang mendalilkan ya, Anda silakan buktikan dari mana Anda bisa berbicara. Jadi hati-hati, dan oknum dokter ini dijadikan bicara. Itu menurut dokter sangat lucu sekali. Degradasi kualitas dokter kecantikan Indonesia. Baru melaporkan hari ini ya dok? Baru melaporkan hari ini atau sudah melaporkan dari kami? Sudah lama, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, jadi hari ini kita ada undangan dari penyidik untuk memberikan klarifikasi terhadap laporan kita. Makanya kita hari ini mintakan keterangan sebagai pelapor maupun korban, yaitu Dr. Samira. Sehingga jadi kemungkinan untuk tahap berikutnya ya nanti Dan juga untuk Intan juga ya, sudah dilaporkan sama dugaannya pencemaran nama baik dan fitnah yang luar biasa. Jadi beliau juga mungkin akan dipanggil juga ya. Jadi silakan dipertanggungjawabkan apa yang kalian ucapkan di media sosial itu akan berdampak pidana kalian. Jika itu bukan suatu fakta seperti itu. Jadi hati-hati, ini pelajaran juga buat teman-teman. Hati-hati. Jika memang fakta silakan. Tadi dokter menyebutkan dan menunjukkan barangnya itu adalah fakta. Produk Iudora yang ada di tangannya dokter tidak memiliki izin edar. Ya, jadi jika pihak Iudora merasa keberatan, silakan melakukan pelaporan ya. Ya, karena memang barang di tangannya dokter adalah barang dari klinik kamu dan tidak memiliki izin edar. Yang dimaksud Nepos siapa dok? Yang dimaksud Nepos itu adalah seseorang dengan inisial F. Dok, ini kan FS. Dok kan doktif kan ngelaporin AS juga, tapi sebelumnya kan AS ini sudah melaporkan doktif dan doktif sudah jadi tersangka di Medan, benar dok ya? Betul, tapi sekarang dipertanyakan kasusnya seperti apa? Tidak tahu. Berarti nggak ada kelanjutan ataupun pemanggilan Tidak ada. sampai sekarang? Emang ada sendiri? Karena memang faktanya dia seorang justiper. Jadi mau dibawa kemanapun, faktanya memang dia adalah seorang justiper sejati. Buktinya semua ada. Dok, emang kapan apa ya? Iya banyak ya. Iya, oke gini, apa yang kita laporkan itu memang ada buktinya dan itu memang diposting ataupun di up oleh beliau sendiri di media sosial, entah itu Igo ataupun Instagram ataupun TikTok segala macam. Jadi apapun yang kami laporkan itu berdasarkan bukti. Itu aja. Jadi apapun itu nanti untuk permintaan keterangan
apapun yang kita laporkan itu buktinya ya silakan teman-teman penyidik. Ya, karena semua buktinya ada. Sudah kita serahkan. Dan telak ya, bukan cuma sekedar melaporkan terus hilang ya, seperti yang dulu juga pernah dilakukan oleh DRG, melaporkan Doktiv dengan penuh banyak media, tapi sampai sekarang juga nggak jelas laporannya. Kalau ini telak banget, semua bukti nyata terang benderang. Dan di sini juga Doktiv tekankan, kalian mungkin ada yang mulai fokus di tentang masalah sertifikat DRL, pencabutan sertifikat mualaf DRL yang saat ini mungkin menjadi trending topik ya. Nah, di sini Doktiv tekankan ya, dugaannya Doktiv ini merupakan pengalian isu. Dari apa? Dari dugaan pasal 55 dan TPPU yang ingin dihindarkan dari tersangka DRL. Ya. Jadi kenapa? Doktiv cukup penasaran. Kenapa sampai detik ini saudara DRT, istri dari DRL, belum dikenakan pasal 55 dan pasal TPPU? Ya, kerugiannya ratusan miliar. Tetapi kenapa pasal TPPU belum sama sekali terungkap? Nah, sekarang muncullah isu tentang pencabutan sertifikat mualaf yang menurut Doktiv itu bukan sesuatu hal yang perlu dipermasalahkan atau dibesar-besarkan. Yang dibesar-besarkan adalah pasal TPPU yang harus dikawal. Kerugian yang harus dikembalikan ke masyarakat. Jika memang saudara DRL tidak mau mengembalikan kerugian masyarakat, maka seharusnya disita, ya, disita menjadi milik negara. Itu tujuannya Doktiv. Kenapa? Karena itu bukan haknya, tapi dugaannya Doktiv, DRL ini berusaha menutupi, ya, dengan isu pencabutan sertifikat untuk apa? Untuk menyelamatkan aset-asetnya agar tetap bisa digunakan oleh istri dan anak-anaknya. Ya, ini yang harus kita kawal. Jika memang dia tidak mau mengembalikan ratusan miliar uang masyarakat, kembalikan ke negara. Yang menurut apa sih alasannya untuk jadi gini, sertifikat mualaf itu memang diperlukan untuk pergantian agama, ya, untuk pergantian agama. Kenapa? Karena untuk pergantian KTP itu wajib menggunakan sertifikat mualaf pada saat untuk administrasi. Begitupun kita pergantian paspor, ya, karena kan nanti kalau misalnya mualaf otomatis dia haji, umroh, nah itu wajib untuk menggunakan sertifikat. Tetapi sertifikat tersebut tidak digunakan, ya, jadi hanya sebagai konten, Jadi untuk apa? Ya, sementara sholat pun Doktiv saksinya, ya, seorang mualaf tidak pernah menjalankan ibadah sholat maupun puasa. Ya, jadi ini hanya untuk konten. Kenapa kok begitu sulit untuk mengakui bahkan pengalian itu untuk apa? Menyelamatkan aset. Ayo pintar kalian masyarakat Indonesia. Pintar. Pencabutan sertifikat mualaf itu bukan masalah besar. TPPU di depan mata kok. Pasal 55 di depan mata. Istrinya yang saat ini menikmati uang dari dugaan penipuan ratusan miliar. Itu tujuannya. Orang ini sangat miskin. Dia takut sekali miskin. Jadi dia akan berupaya bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia lupa dengan penipuan ratusan miliar itu. Gitu. Jadi kalian, ya, Doktiv sadarkan ini bukan masalah sertifikat mualaf. Ini masalah pengalian isu dari pasal 55 dan pasal TPPU yang dilakukan oleh DRL. Dugaannya seperti itu. Berarti bisa dibilang dengan pencabutan sertifikat mualaf ini itu 2,7 itu betul sekali. Ini ada pengalian itu. Ya, sertifikat pengalian hanya pengalian itu. 1000% Doktiv yakin, ya. Menurut keyakinan Doktiv, yakin sudah ini pengalian itu. Kenapa? Karena tidak terdengar lagi pasal 55 yang dilakukan oleh istrinya itu serta menjual, ya, jelas buktinya istrinya itu menjual DNA salmon yang barangnya sama seperti barang yang dijual oleh DRG. Satu hal lagi nih sudah laporan produk DRG glowing booster yang sama bentuknya dengan DNA salmon, ya. Ini juga kasusnya juga agak Doktiv pertanyakan, ya, kenapa dari pihak Polda Metro Jaya tidak memeriksa distributornya, ya. Jadi tiba-tiba langsung ketak sekali karena Doktiv menerima SP2 HP-nya juga, ya, Doktiv membaca kok tidak diperiksa distributor. Jadi berapa jumlah yang sudah dibeli oleh DRG? Ini seharusnya bisa dilakukan dilakukan oleh DRG dugaannya betul, ya, karena kita seperti Doktiv tahu jumlah penjual
penjualan dari DRL, DNA Salmon itu juga ratusan miliar. Makanya lo tarik ke TPPU. Begitu pun dengan DRG. Sebelum jadi sebaiknya dicek dulu TPPU-nya berapa jumlah kerugian masyarakat. Karena produknya sama. Produknya sama. Gitu. Antara produknya DRL dengan DRG itu sama. Jadi jangan ada pengakuan khusus. Yang satunya DRL 12/5, kok DRG sampai saat ini masih ayam-ayam. Gitu. Harusnya kan sama. Gitu. Karena ini juga berkolaborasi ya. Berkolaborasi dari awal harusnya dikaitkan dengan masalah TPPU. Kenapa? Karena kerugiannya ratusan miliar nggak muncul TPPU. Tapi sifat itu yang diduga diambil oleh kita ini muncul TPPU-nya. Nggak adil gitu loh. Kok nggak adil? Ada apa? Gitu aja. Adil dong, mau DRL, mau DRG, sama semua. Gitu. Kenapa kerugian masyarakat kembalikan atau kita miskinkan? Yang bisa memiskinkan siapa? Masyarakat mudah lupa. Apalagi dengan Allah. Seolah-olah Allah baik, lupa masyarakat Indonesia. Oke, masyarakat Indonesia tidak bisa melakukan cancel culture. Kenapa kan? Negara miskinkan. Kita aset mereka. Lebih baik milik negara. Kita tidak mau mengembalikan ke masyarakat. Kita milik negara. Nggak bisa. Gitu. Kembalikan ke negara. Tujuan berarti pasisnya Allah kalau untuk keimanan itu kembali lagi keimanan kembali ke dia dan Allah yang tahu. Tapi pengalaman dengan mata kepala dokter sendiri, ya bahkan dari kami mendapatkan pernyataan dari sipil di Saksi Polda Metro Jaya. Ya, beliau di dalam tidak pernah melaksanakan ibadah sholat, tidak pernah melaksanakan puasa di bulan Ramadan bermaka diantar makanannya oleh staf-stafnya. Ya, jadi bagaimana? Jadi dia tapi di konten kan dia sholat, dia kan dia tanya puasa, itu apa? Gitu. Jadi makanya kok kami agak marah dan tidak jadi membentuk bahkan sempat membawa Al-Quran, tapi membatalkan. Gitu. Jadi kemaksaannya begitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Thank you, Dokter. Masuk lagi. Mohon maaf bisa sekarang saja. Kondisi Polres Jaksel hari ini hujan lebat, saudara-saudara. Jadi Doktip ngomong tadi tidak terlalu terdengar, tapi pada intinya Doktip hari ini melaporkan inisial G atas produk-produk yang tidak memiliki izin edar. Ya, Dok. Dok, sunscreen, Dok. Dok,